dimaafkan. Oke, sudah dimulai, Bu. Mulai. Silakan, Oke. Bu. Yesaya 26, nyanyian puji-pujian karena kelepasan dan penghakiman yang diberikan Allah. Ayat 1. Pada waktu itu, nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat untuk keselamatan kita. Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Ayat 2. Bukalah pintu-pintu gerbang supaya masuk bangsa-bangsa yang benar dan yang tetap setia. Ayat 3. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Ayat 4. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Ayat 5. Sebab ia sudah menundukkan penduduk tempat tinggi, kota yang berbenteng telah direndahkannya. Direndahkannya sampai ke tanah dan dicampakkannya sampai ke debu. Amin. Ayat 6. Kaki orang-orang sengsara, telapak kaki orang-orang lemah akan menginjak-injaknya. 7. Jejak orang benar adalah lurus, sebab engkau yang merintis jalan lurus baginya. 8. Ya Tuhan, kami juga menanti-nantikan saatnya engkau menjalankan penghakiman. Kesukaan kami ialah menyebutkan namamu dan mengingat engkau. 9. Dengan segenap jiwa aku merindukan engkau pada waktu malam. Juga dengan sepenuh hati aku mencari engkau pada waktu pagi. Sebab apabila engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. 10. Seandainya orang fasik dikasihani, ia tidak akan belajar apa yang benar. Ia akan berbuat curang di negeri di mana hukum berlaku dan tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Ayat 11. Ya Tuhan, tanganmu dinaikkan tetapi mereka tidak melihatnya. Biarlah mereka melihat kecemburuanmu karena umatmu. Dan biarlah mereka mendapat malu. Biarlah api yang memusnahkan lawanmu, memakan mereka habis. 12. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. 13. Ya Tuhan Allah kami, Tuhan-Tuhan lain pernah berkuasa atas kami, tetapi hanya namamu saja kami masyhurkan. 14. Mereka sudah mati, tidak akan hidup lagi. Sudah menjadi arwah, tidak akan bangkit pula. Sesungguhnya engkau telah menghukum dan memunahkan mereka dan menyediakan segala ingatan kepada mereka. 15. Ya Tuhan, engkau telah membuat bangsa ini bertambah-tambah. Ia membuat bertambah. Tambah umat kemuliaanmu, engkau telah sangat memperluas negerinya. Amin. Ayat 16, ya Tuhan, dalam kesesakan mereka mencari Engkau. Ketika hajaranmu menimpa mereka, mereka mengeluh dalam doa. 17, seperti perempuan yang mengandung, yang sudah dekat waktunya untuk melahirkan, menggeliat sakit, mengerang karena sakit beranak. Demikianlah tadinya keadaan kami di hadapanmu. Ya Tuhan, 18, kami mengandung, kami menggeliat sakit, tetapi seakan-akan kami melahirkan angin. Kami tidak dapat mengadakan keselamatan di bumi dan tiada lahir penduduk dunia. 19. Ya Tuhan, orang-orang-Mu yang mati akan hidup pula. Mayat-mayat mereka akan bangkit pula. Hei orang-orang yang sudah dikubur di dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorai. Sebab embun Tuhan ialah embun terang, dan bumi akan melahirkan arwah kembali. 20. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk. Bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Amin. Ayat 21. Sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya. Dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya.
tidak lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana. Yesaya 27, Israel diselamatkan. Ayat 1, pada waktu itu Tuhan akan melaksanakan hukuman dengan padangnya yang keras, besar dan kuat atas Lewiatan, ular yang meluncur, atas Lewiatan, ular yang melingkar, dan ia akan membunuh ular naga yang di laut. Ayat 2, pada waktu itu akan dikatakan, bernyanyilah tentang kebun anggur yang elok. Ayat 3, aku Tuhan penjaganya, setiap saat aku menyiraminya, supaya jangan orang mengganggunya. Siang malam aku menjaganya. 4, kehangatan murka tiada padaku, sekiranya tampak kepadaku putri malu dan rumput. Aku akan bertindak memeranginya dan akan membakar sekaligus. Amin. Ayat 5, kecuali kalau mereka mencari perlindungan kepadaku dan mencari damai dengan aku. Ya, mencari damai dengan aku. Ayat 6, pada hari-hari yang akan datang, Yakub akan berakar, Israel akan berkembang dan bertunas, dan memenuhi muka bumi dengan hasilnya. Ayat 7, apakah Tuhan memusnahkan umatnya, seperti ia memusnahkan orang yang memusnahkan mereka? Atau apakah ia membunuh umatnya, seperti ia membunuh orang yang membunuh mereka? Ayat 8, dengan menghalau dan dengan mengusir mereka, engkau telah melawan mereka. Ia telah menyisihkan mereka dengan anginnya yang keras di waktu angin timur. Ayat 9, maka beginilah akan dihapuskan kesalahan Yakub, dan inilah buahnya kalau ia menjauhkan dosanya. Ia akan membuat segala batu mesbah seperti batu-batu kapur yang dipecah-pecahkan, sehingga tiada lagi tiang-tiang berhala dan pedupaan-pedupaan yang tinggal berdiri. Amin. Ayat 10, sebab kota yang berkubu itu terpencil, suatu tempat kediaman yang dikosongkan dan ditinggalkan seperti padang gurun. Anak lembu akan main, maka akan dipatahkan. Sebab inilah suatu bangsa yang tidak berakal budi. Itulah sebabnya dia tidak disayangi oleh dia yang menjadikannya, dan tidak dikasihi oleh dia yang membentuknya. Ayat 12, maka pada waktu itu Tuhan akan mengirik mulai dari sungai Efrat sampai sungai Mesir. Dan kamu ini akan dikumpulkan satu demi satu, hai orang Israel. Ayat 13, pada waktu itu sangkakala besar akan ditiup, dan akan datang mereka yang hilang dari tanah Asyur, serta mereka yang terbuang ke tanah Mesir, untuk sujud menyembah kepada Tuhan di Gunung Kudus di Yerusalem. Pasal Yerusalem tersesak dan terlepas. Nubuat terhadap Samaria. Yesaya 28. Celaka celaka atas mahkota kemegahan, pemabuk-pemabuk Efraim, atas bunga yang sudah mulai layu, di perhiasan kepala mereka yang indah-indah, yaitu kota yang terletak di tinggi, di atas bukit, di atas lembah yang subur, yang penuh peminum anggur yang sudah pening. Amin. Ayat 2, sesungguhnya pada Tuhan ada seorang yang kuat dan tegap, seorang yang seperti angin ribut disertai hujan batu, yakni badai yang membinasakan. Seorang yang seperti angin ribut disertai air hujan, yang hebat menghanyutkan. Ia akan menghempaskan mereka ke tanah dengan kekerasan. Ayat 3, mahkota kemegahan pemabuk-pemabuk Efraim itu akan diinjak-injak dengan kaki. Ayat 4, dan bunga yang sudah layu di perhiasan kepala mereka yang indah-indah itu, yaitu kota yang terletak tinggi di atas bukit, di atas lembah yang subur. Nasibnya akan seperti nasib buah ara yang masak duluan sebelum musim kemarau. Baru saja dilihat orang, terus dipetik dan ditelan. Ayat 5, pada waktu itu, Tuhan semesta alam akan menjadi mahkota keperamaian dan perhiasan kepala yang indah-indah bagi sisa umatnya. Ayat 6, akan menjadi roh keadilan bagi orang yang duduk mengadili dan menjadi roh kepahlawanan bagi orang yang memukul mundur peperangan ke arah pintu gerbang. Amin.
Ayat 7 terhadap pemimpin-pemimpin Yerusalem. Tetapi orang-orang di sini pun pening karena anggur dan pusing karena arak. Baik imam maupun nabi pening karena arak. Kacau oleh anggur. Mereka pusing oleh arak, pening pada waktu melihat penglihatan. Goyang pada waktu memberi keputusan. Ayat 8, sungguh segala meja penuh dengan muntah kotoran sehingga tidak ada tempat yang bersih lagi. 9, dan orang berkata, kepada siapakah dia ini mau mengajarkan pengetahuannya dan kepada siapakah ia mau menjelaskan nubuatan-nubuatannya seolah-olah kepada anak yang baru disakiti dan yang baru cerai susu. 10, sebab harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu. 11, sungguh oleh orang-orang yang berlogat ganjil dan oleh orang-orang yang berbahasa asing akan berbicara kepada bangsa ini. Amin. Ayat 12, Dia yang telah berfirman kepada mereka, inilah tempat perhentian, berilah perhentian kepada orang yang lelah. Inilah tempat peristirahatan. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan. 13, maka mereka akan mendengarkan firman Tuhan yang begini. Harus ini, harus itu. Meski begini, mesti begitu. Tambah ini, tambah itu. Supaya dalam berjalan mereka jatuh telentang, sehingga luka, tertangkap, dan tertawan. 14, sebab itu dengarlah firman Tuhan, hai orang-orang pencemooh, hai orang-orang yang memerintah rakyat yang ada di Yerusalem ini. 15, karena kamu telah berkata, kami telah mengikat perjanjian dengan maut, dan dengan dunia maut kami telah mengadakan persetujuan. Biarpun cemeti berdesik-desik dengan kerasnya, kami tidak akan kena, sebab kami telah membuat bohong sebagai perlindungan kami, dan dalam dusta kami menyembunyikan diri. 16, sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu-batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Amin. Mas Sophie ya? Bu Marina Ayat, Kamagi. oh Marina ayat kamu. 11. Dan aku akan membuat keadilan menjadi tali pengukur dan kebenaran menjadi tali sifat. Hujan batu akan menyapu bersih perlindungan bohong dan air lebat akan menghanyutkan persembunyian. Perjanjianmu dengan maut itu akan ditiadakan dan persetujuanmu dengan dunia orang mati itu tidak akan tetap berlaku. Apabila cemeti berdesik-desik dengan kerasnya, kamu akan hancur injak-injak. Seberapa kali ia datang, ia akan menyeret kamu. Sebab pagi demi pagi ia akan datang, pada waktu siang dan pada waktu malam. Maka adalah semata-mata kengerian untuk mengerti firman yang didengar itu. Sebab tempat tidur akan kurang panjang untuk dipakai memujurkan diri, dan selimut akan kurang lebar untuk dipakai menyelubungi diri. Sebab Tuhan akan bangkit seperti di gunung Perasib. Ia akan mengamuk seperti di lembah dekat Gibeon. Untuk melakukan perbuatannya, ganjil perbuatannya itu, dan untuk mengerjakan pekerjaannya, ajaib pekerjaannya itu. Amin. 22, oleh sebab itu janganlah kamu mencemooh supaya tali belenggumu jangan semakin keras, sebab ku dengar tentang kebinasaan yang sudah pasti, yang datang dari Tuhan Allah semesta alam atas seluruh negeri ini. Kebijaksanaan Tuhan. Ayat 23, pasanglah telinga dan dengarkanlah suaraku, perhatikanlah dan dengarkanlah perkataanku. Ayat 24, setiap harikah orang membajak, mencangkul, dan menyisir tanahnya untuk menabur? Ayat 25, bukankah setelah meratakan tanahnya ia menyerahkan jintan hitam dan menebarkan jintan putih, menaruh gandum, jawawut, dan jelai kehitam-hitaman dan sekoi di pinggirnya. 26, mengenai adat kebiasaan ia telah diajari, diberi petunjuk oleh Allahnya. Amin. Amin. Amin.
27. Sebab jintan hitam tidak diirik dengan eretan pengirik, dan roda gerobak tidak dipakai untuk menggiling jintan putih, tetapi jintan hitam diirik dengan memukul-mukulnya dengan galah, dan jintan putih dengan tongkat. 28. Apakah orang waktu mengirik memukul gandum sampai hancur? Sungguh tidak, orang tidak terus-menerus memukulnya sampai hancur. Dan sekalipun orang menjalankan di atas gandum itu, jentera gerobak dengan kudanya, namun orang tidak akan menggilingnya sampai hancur. 29. Dan itu pun datangnya dari Tuhan semesta alam. Ia ajaib dalam keputusan dan agung dalam kebijaksanaan. Pasal 29. Yerusalem terkepung tetapi diselamatkan. Celakalah Aril, Aril, kota tempat Daud berkemah. Biarlah tahun demi tahun perayaan-perayaan silih berganti. 2. Aku akan menyesakkan Aril sehingga orang mengerang dan mengadu, dan kota itu akan seperti perapian bagiku. Amin. Ayat 3, Aku akan berkemah di segala penjuru mengepung engkau, dan akan membuat tempat-tempat pengintaian untuk menghimpit engkau, dan akan mendirikan pagar-pagar pegunungan terhadap engkau. Maka engkau akan merendahkan diri, dan engkau bersuara dari dalam tanah. Perkataanmu kedengaran samar-samar dari dalam debu. Suaramu akan berbunyi seperti suara arwah dari dalam tanah, dan perkataanmu akan kedengaran seperti bisikan dari dalam debu. Ayat 5, akan tetapi segala pasukan lawanmu akan hilang lenyap seperti abu halus, dan semua orang yang gagah sombong akan menjadi seperti sekam yang melintas terbang. Sebab dengan tiba-tiba dalam sekejap mata engkau akan melihat kedatangan Tuhan semesta alam dalam guntur, gempa, dan suara hebat, dalam puting beliung dan badai, dan dalam nyala api yang memakan habis. Ayat 7, maka segala pasukan bangsa-bangsa yang berperang melawan Aril, dan semua orang yang memerangi dia, dan kubu pertahanannya, dan orang-orang yang menyesatkan dia, akan seperti mimpi dan seperti penglihatan malam-malam. Amin. Yesaya 29 ayat 8. Seumpamanya seorang yang lapar bermimpi ia sedang makan, pada waktu terjaga perutnya masih kosong. Atau seumpama seorang yang haus bermimpi ia sedang minum, pada waktu terjaga sesungguhnya ia masih lelah, kerongkongannya masih dahaga. Demikianlah halnya dengan segala pasukan bangsa-bangsa yang berperang melawan Gunung Sion. Bangsa yang buta. Nomor ayat 9. Tercengang-cenganglah penuh keheranan, biarlah matamu tertutup buta semata-mata. Jadilah mabuk, tetapi bukan karena anggur. Jadilah pusing, tetapi bukan karena arak. Ayat 10. Sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak, matamu yakni para nabi telah dipejamkannya, dan mukamu yaitu para penglihat telah ditudinginya. Ayat 11. Maka bagimu penglihatan dari semua itu seperti isi sebuah kitab yang termeterai. Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini. Maka ia akan menjawab, aku tidak dapat sebab kitab itu termeterai. Ayat 12. Apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah maka ini. Maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Amin. Ayat 13, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. 14, maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini. Keajaiban yang menakjubkan
hikmat orang-orangnya yang berhikmat akan hilang, dan kearifan orang-orangnya yang arif akan bersembunyi. 15. Celakalah orang yang menyembunyikan dalam-dalam rancangannya terhadap Tuhan, yang pekerjaan-pekerjaannya terhadap dalam yang pekerjaan-pekerjaannya terjadi di dalam gelap, sambil berkata, siapakah yang melihat kita dan siapakah yang mengenal kita? 16. Betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu. Apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk? Sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya. Bukan dia yang membuat aku. Dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya. Ia tidak tahu apa-apa. Keselamatan sesudah penindasan. 17. Bukankah hanya sedikit waktu lagi Libanon akan berubah menjadi kebun buah-buahan dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan? Amin. 18. Pada waktu itu orang-orang tuli akan mendengar perkataan-perkataan sebuah kitab dan lepas dari kekelaman dan kegelapan. Mata orang-orang buta akan melihat. 19. Orang-orang yang sengsara akan tambah bersukaria di dalam Tuhan. Dan orang-orang miskin di antara manusia akan bersorak-sorak di dalam Yang Maha Kudus, Allah Israel. 20. Sebab orang yang gagah, sombong akan berakhir dan orang pencemooh akan habis. Dan semua orang yang berniat jahat akan dilenyapkan. 21. Yaitu mereka yang begitu saja menyatakan seseorang berdosa di dalam suatu perkara, dan yang memasang jerat terhadap orang yang menegur mereka di pintu gerbang, dan yang mendesak orang benar dengan alasan yang tidak-tidak. 22. Sebab itu beginilah firman Tuhan, Allah kamu keturunan Yakub, Dia yang telah membebaskan Abraham. Mulai sekarang Yakub tidak lagi mendapat malu, dan mukanya tidak lagi pucat. Amin. Ayat 23. Sebab pada waktu mereka, keturunan Yakub itu, melihat apa yang dibuat tanganku di tengah-tengahnya, mereka akan menguduskan namaku. Mereka akan menguduskan yang kudus Allah Yakub, dan mereka akan gentar kepada Allah Israel. 24. Orang-orang yang sesat pikiran akan mendapat pengertian, dan orang-orang yang bersungut-sungut akan menerima pengajaran. Amin. Maaf. Ayat 25. Pasal 30. Bukan Mesir, tetapi Tuhan yang memberi pertolongan. Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Ayat 2, yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku untuk berlindung pada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. 3, tetapi perlindungan Firaun akan memalukan kamu dan perteduhan di bawah naungan Mesir akan menodai kamu. Amin. Ayat 4. Sebab sekalipun pembesar-pembesar Yerusalem sudah ada di Zoan dan utusan-utusannya sudah sampai ke Hanes. Ayat 5. Sekaliannya akan mendapat malu karena bangsa itu tidak dapat memberi faedah kepada mereka dan tidak dapat memberi pertolongan atau faedah, melainkan hanya memalukan, bahkan mengaibkan mereka. Ayat 6. Ucapan ilahi tentang binatang-binatang di tanah Negeb, melalui suatu negeri yang penuh kesisakan dan kesempitan, tempat singa betina dan singa jantan yang mengaum, tempat ular beludak dan ular naga terbang. Mereka mengangkut harta kekayaan mereka di atas punggung keledai, dan barang-barang pembendaraan mereka di atas ponok unta, kepada suatu bangsa yang tidak dapat memberi faedah. Ayat 7.
yakni Mesir yang memberi pertolongan yang tak berguna dan percuma. Sebab itu aku menamainya begini, Rahab yang dibuat menganggur. Ayat 8. Maka sekarang pergilah, tulislah itu di depan mata mereka di suatu loh, dan cantumkanlah di suatu kitab, supaya itu menjadi kesaksian untuk waktu yang kemudian, sampai selama-lamanya. Amin. Ayat 9, sebab mereka itu suatu bangsa pemberontak, anak-anak yang suka bohong, anak-anak yang enggan mendengar akan pengajaran Tuhan, yang mengatakan kepada para tukang tilik, jangan menilik, dan kepada para pelihat, janganlah lihat bagi kami hal-hal yang benar, tetapi katakanlah kepada kami hal-hal yang manis, lihatlah bagi kami hal-hal yang semu. Ayat 11, menyisihlah dari jalan dan ambillah jalan lain. Janganlah susahi kami dengan Maha Kudus Allah Israel. Ayat 12, sebab itu beginilah firman yang Maha Kudus Allah Israel. Oleh karena kamu menolak firman ini dan mempercayakan diri kepada orang-orang pemeras dan yang berlaku serong dan bersandar kepadanya. Ayat 13, maka sebab itu bagimu dosa ini akan seperti pecahan tembok yang mau jatuh, tersembul keluar pada tembok yang tinggi, yang kehancurannya datang dengan tiba-tiba dalam sekejap mata. Amin. Ayat 14, seperti kehancuran tempayan tukang periuk yang diremukkan dengan tidak kenal sayang, sehingga di antara remuknya tiada terdapat satu kepingan pun yang dapat dipakai untuk mengambil api dari dalam tungku atau mencedok air dari dalam bak. Ayat 15, sebab beginilah firman Tuhan Allah, yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Ayat 16, kamu berkata, bukan kami mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para 1.000 orang akan lari melihat ancaman satu orang. Terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari, sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung, dan seperti panji-panji di atas bukit. Janji keselamatan bagi Sion. Ayat 18. Sebab itu Tuhan nanti-nantikanlah saatnya hendak sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasihnya kepada kamu. Sebab itu bangkit hendak sebab ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Amin. Ayat 19. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat ia mendengar teriakmu, ia akan menjawab. Ayat 20. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajar akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia. Ayat 21. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan. Berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Ayat 22. Engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Ayat 23. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Dan dari hasil tanah itu, kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Amin. Ayat 24, sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. 25, dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar. Apabila menara-menara runtuh. 26, maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan
akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Hukuman Allah atas Asyur. 27. Tuhan datang menyatakan dirinya dari tempatnya yang jauh. Murkanya menyala-nyala, ia datang dalam awan gelap yang bergumpal-gumpal. Bibirnya penuh dengan amarah dan lidahnya seperti api yang memakan habis. 28. Hembusan nafasnya seperti sungai yang menghanyutkan, yang airnya sampai ke leher. Ia datang untuk mengayak bangsa-bangsa dengan ayak kebinasaan, dan untuk memasang suatu kekang yang menyesatkan di mulut suku-suku bangsa. Amin. 29. Kamu akan menyanyikan suatu nyanyian seperti pada waktu malam ketika orang menguduskan diri untuk perayaan. Dan kamu akan bersuka hati seperti pada waktu orang berjalan diiringi suling, hendak naik ke gunung Tuhan, ke gunung batu Israel. 30. Dan Tuhan akan memperdengarkan suaranya yang mulia, akan memperlihatkan tangannya yang turun menimpa dengan murka yang hebat dan nyala api yang makan habis, dengan hujan lebat, angin ribut, dan hujan batu. 31. Sebab Asyur akan terkejut oleh suara Tuhan pada waktu ia memukul mereka dengan gada. 32. Sebab setiap pukulan dengan tongkat penghajar yang ditimpakan Tuhan ke atasnya akan diiringi rebana dan kecapi, dan ia akan berperang melawan Asyur dengan tangan yang diayunkan untuk peperangan. 33. Sebab dari dahulu sudah diatur tempat pembakaran, bukankah itu untuk raja? Dasarnya dibuat dalam dan lapang, dan pancakanya penuh api dan kayu. Nafas Tuhan menghanguskannya seperti sungai belerang. Amin. Amin. Terima kasih, Bu. Silakan Kak Joli.
Ya, kita sudah selesai membaca firman Tuhan dari Yesaya 26 sampai 30. Sudah ada yang mendapatkan rema, silakan. Kami persilahkan. Saya dulu ya untuk buka. Jadi, Silakan. baik, terima kasih Bu Nadia. Jadi waktu saya baca, baiklah, remak saya dulu ya di Yesaya 29 ayat 6. Ya, saya baca ya 29 ayat 6. Engkau akan melihat kedatangan Tuhan semesta alam dalam guntur, gempa dan suara hebat, dalam puting beliung dan badai, dan dalam nyala api yang memakan habis. Lalu hal yang sama saya lihat juga di Yesaya 30 ayat 27. Tuhan datang menyatakan dirinya dari tempatnya yang jauh, murkanya menyala-nyala. Ini dia, ia datang dalam awan gelap yang bergumpal-gumpal. Nah, ibu-ibu kadang-kadang kita suka sadar nggak ya gitu ya. Memang ketika kita membaca firman Tuhan untuk saya pribadi ya, itu banyak hal sebenarnya yang disingkapkan ya. Kadang-kadang kalau kita tidak baca mungkin dalam pikiran saya, Tuhan itu kalau datang itu dalam bentuk ya apa ya sesuatu yang tidak terlihat, tetapi Tuhan itu eh, kita juga harus bisa peka gitu ya. Kita harus bisa peka mengamati kejadian alam yang terjadi di sekitar kita juga gitu, bahwa Tuhan itu pun bisa datang dalam bentuk guntur gitu ya, dalam bentuk kejadian-kejadian alam ya, apa misalnya kayak tadi katakan bisa dalam bentuk guntur, gempa, bencana-bencana alam, puting beliung, badai, terus awan yang tadi dikatakan awan gelap yang bergumpal-gumpal. Nah, kadang kita tidak menyadari gitu ya, itu kejadian alam, kita bilang seperti itu ya. Itu kejadian alam, itu fenomena alam, itu bencana yang biasa. Nah, tapi kita tidak menyadari bahwa kejadian-kejadian alam itu bisa juga sebenarnya adalah manifestasi daripada Tuhan ya. Tuhan yang murka melihat ulah kita, dia datang menunjukkan dirinya dalam bentuk kejadian-kejadian alam. Nah, kalau kita peka maka kita menyadari ya, tetapi kalau kita tidak kita menganggap ini kejadian alam, tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Nah, itu ya, saya dibukakan juga dengan Yesaya ini ya. Sebenarnya di kitab-kitab lain pun ada, tetapi di sini baru saya menyadari gitu. Karena apa? Beberapa hari di tempat saya tinggal di Bali, itu kalau malam itu seperti ada kilat guntur yang sepertinya mengerikan sekali gitu. Nah, kalau saya tangkap, apakah ini sebenarnya Tuhan marah gitu ya? Tuhan datang bisa menegur kita dalam bentuk itu tadi. Mungkin Tuhan marah, marah karena kami umat-umat manusia ini gitu ya, yang sudah mendukakan hatinya. Nah, seperti itu. Itu yang saya dapat ya. Jadi Tuhan bisa datang dan menunjukkan dirinya melalui eh, kejadian-kejadian alam. Kita sudah baca di Yesaya 29 ayat 6, dia juga datang dalam bentuk gumpalan awan hitam. Nah, itu tadi di Yesaya 30 ayat 7. Nah, hal lain juga yang saya tertarik itu adalah Yesaya 29 ayat 13 sampai 14. Nih ya, saya bacakan. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini, keajaiban yang menakjubkan. Hikmat orang-orangnya yang berhikmat akan hilang, dan kearifan orang-orang yang arif akan bersembunyi. Ibu-ibu, saya tuh jadi teringat saya punya saudara suami istri pendeta ya di Sumatera Utara. Ya, mereka bercerita. Artinya mereka berani cerita kepada saya karena memang saya nggak ada hubungannya dengan jemaat-jemaat mereka dan saya tinggal di Bali ya waktu mereka datang ke Bali. Mereka jujur mengatakan gitu loh bahwa
eh, saya melihat yang terjadi di dalam kehidupan mereka itu ya tercermin di sini yang kita baca ini. Jadi mereka memang pendeta hidupnya penuh dengan rutinitas seperti satu pekerjaan. Jadi hidupnya seperti robot. Pelayanan, 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 pelayanan. Itu mereka mengakui, tetapi sesungguhnya hati mereka itu sendiri, roh mereka itu padam. Jadi tidak punya waktu lagi bersekutu dengan Tuhan, tidak punya waktu lagi untuk datang kepada Tuhan, membaca firman sendiri, berdoa sendiri, berbicara, berbincang-bincang sendiri kepada Tuhan. Jadi hatinya menjauh daripada Tuhan, gitu. Dan eh, itu yang terjadi gitu. Dan ini juga sebenarnya refleksi juga gitu ya. Saya juga kadang-kadang merasakan gitu ya, apa gampang mulut ini memperkatakan eh, firman ya, memberi memberi motivasi orang. Tetapi ada teguran juga untuk saya bahwa kamu jangan pintar bicara tetapi engkau sendiri jauh daripadaku gitu ya. Jadi saya juga harus sadar diri ya untuk saya pribadi bahwa saya tahu kapan harus pelayanan dan kapan saya harus mulai menghidupkan roh saya gitu. Karena jangan sampai nanti kita merasakan yang namanya keletihan spiritual keletihan dalam pelayan karena apa? Karena pelayanan, bukan karena dosa, tapi letih dengan kehidupan kerohanian saya karena sibuknya pelayanan sampai pada akhirnya saya lupa, Tuhan, aku lupa berbicara Pak denganmu. Tuhan, aku lupa menyapa Engkau. Aku terlalu capek sampai pada akhirnya ketika tidur pun aku lupa berdoa. Saya tidak mau seperti itu ya. Jadi ada waktu saya memang harus merenung. Saya harus bisa juga membatasi diri saya kapan untuk orang lain dan kapan untuk saya pribadi datang kepada Tuhan. Karena saya tidak mau diambil ini tadi ya, hikmat. Karena saya tahu ketika seseorang dia sudah kepenuhan Roh Kudus, ketika dia memang ada Roh Tuhan yang diam di dalam diri seseorang, orang tersebut bisa bisa apa ya? Dia penuh dengan hikmat mulut-mulut ucapan yang keluar dari mulutnya. Itu hikmat itu bukan dari akal budinya, tetapi karena ada Roh Kudus lah yang membimbing orang tersebut sehingga dia bisa berkata-kata dan kata-kata itu datangnya adalah dari Roh Tuhan yang ada di dalam seseorang. Nah, saya tidak mau ya hikmat itu hilang daripada saya karena apa? Eh, kurangnya persekutuan pribadi saya dengan Tuhan. Nah, itu aja ibu-ibu rema dari saya. Jadi dua ya mengenai kedatangan Tuhan dalam bentuk kejadian alam di sekitar kita. Yang kedua, teguran secara saya pribadi jangan sampai hanya pintar bicara di mulut, tetapi hati ini menjauh daripada Tuhan. Itu saja. Terima kasih Bu Aceh. Terima kasih Kak Joli untuk sharingnya. Ya benar ya memang zaman sekarang ini cuaca itu tidak bisa diprediksi ya. Jadi kadang siangnya panas, terus tiba-tiba ada guntur, gelap, hujan gitu. Tidak bisa diramal lagi sekarang sama manusia sepintar apapun tidak bisa diramal sekarang. Dan yang kedua, sharing dari Bu Joli itu mengingatkan saya juga ya. Di mana kita bisa memberitakan tentang kebaikan Tuhan, tapi kita sendiri jauh dari Tuhan. Itu mengingatkan saya juga supaya saya juga jangan seperti itu gitu loh. Eh, kita bisa memberitakan tentang kebenaran Tuhan, boleh dibilang eh, apa ya, pintar gitu ya memberitakan tentang kebenaran Tuhan, tentang kebaikan Tuhan, tentang pertolongan Tuhan. Bahkan kita bisa ngasih motivasi buat orang-orang, tapi kita sendiri lemah gitu. Kita sendiri jauh dari Tuhan. Kita sendiri tidak pernah mendekatkan diri sama Tuhan. Kita sendiri tidak pernah berdoa dan bercerita sama Tuhan. Bagaimana kita mau menjadi contoh yang baik buat orang-orang kalau kita sendiri jauh dari Tuhan. Itu terima kasih ya Kak Joli, itu mengingatkan saya juga supaya saya juga bisa lebih uh, setia lagi sama Tuhan, lebih taat lagi sama Tuhan dan lebih dengar-dengaran akan suara Tuhan dalam kehidupan saya sehari-hari. Terima kasih Kak Joli, masih ada lagi yang lain, silahkan. Oke, saya ya Kak. Oke, silahkan. Kasih Bun Aceh mengingatkan kita ya. Jadi kita ibadah jangan hanya rutinitas, tetapi memperoleh kehausan dan kelaparan akan Tuhan. Yang saya dapat di Yesaya 26 ayat 4 ya.
Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan adalah gunung batu yang kekal. Ya, kita harus percaya ya, apapun kondisi, keadaan, situasi, kita harus percaya kepada Tuhan. Walaupun hidup kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tidak sesuai dengan apa yang kita prediksikan, tetapi di balik semua itu Tuhan mempunyai rencana yang indah, di mana saat-saat ini Tuhan mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan seperti apa yang dikatakan Bu Joli itu, kita beribadah tetapi hati kita menjauh, jangan sampai kita adalah sebutir pasir yang tidak ada apa-apanya, tetapi Tuhan memurnikan melalui proses yang Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana respon hati kita, bagaimana kita fokus kepada keadaan, kondisi, atau kepada Tuhan, itu pilihan. Karena hidup ini adalah pilihan dan tujuan. Tujuan kita mencari perkenanan Tuhan. Seperti apa? Kita harus komunikasi terus sama Tuhan saat kita bekerja, saat kita memasak, ataupun kita tetap berkomunikasi, bahasa roh, memuji, menyembah. Kita di dunia ini tuh apa sih yang kita banggakan? Kekayaan. Kekayaan bisa diambil Tuhan. Seperti kemarin ya, di sini di Jepara, sebuah pabrik kebakaran. Dan di sini banyak yang di PHK. Apa yang saya berpikir, iya, selama ini saat aku belum mengenal Tuhan, aku membanggakan gajiku, membanggakan keuanganku, membanggakan pekerjaanku, penghasilanku. Tetapi saat kita tahu apa yang menjadi jati diri kita, mencari wajah Tuhan, mencari perkenanan Tuhan, itu yang kita lakukan, yaitu apa yang Tuhan inginkan. Saat kita bersekutu, percayalah Tuhan akan memberikan yang terbaik, karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Dan di ayat 16 itu, sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Batu penjuru itu adalah Yesus Kristus, di mana batu penjuru itu Yesus Kristus dibuang, dicaci maki, disalibkan, diludahi. Sebenarnya itu kita, tetapi Yesus rela berkorban untuk kita. Jadi kita harus membalas semua itu kebaikan Tuhan melalui hidup ini. Dan seperti kalau kita cuma hanya beribadah dan hati menjauh, kita tidak bisa menjadi saksi hidup. Karena orang-orang melihat dari dari tingkah laku kita, dari pergaulan kita, dari cara kita bicara. Seperti Bu Joli tadi, hikmat Tuhan, orang yang dipenuhi Roh Kudus mesti berjalan hati-hati, berbicara dengan hati-hati, supaya kita tidak mencari ribut dengan orang, tidak bertengkar, tidak mencari musuh, tetapi kita adalah pendamai. Kita adalah orang-orang yang Tuhan kirimkan untuk berdamai dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Itu yang saya dapat, Bu. Jadi kita adalah Tuhan, kita mencerminkan karakter Kristus, bagaimana keseharian kita, kehidupan kita. Itulah semuanya yang Tuhan inginkan. Amin. Makasih. Amin. Iya, terima kasih Bu Rahayu buat sharingnya. Memang benar ya. Kalau kita dekat sama Tuhan dan kita selalu berhubungan dengan Roh Kudus, itu ada yang mengingatkan. Kalau misalkan kita salah jalan, ataupun kita menyimpang, ataupun kita contoh ringan aja, kita membicarakan si A misalkan gitu. Tapi belum berkelanjutan, di hati kita ada yang mengingatkan, jangan loh, itu dosa. Itu pasti ada. Kalau kita sering komunikasi sama Tuhan dan sering mendekatkan diri sama Tuhan, pasti ada yang membisikkan di hati kita untuk kita tetap berbuat baik ya kepada siapapun. Ya, terima kasih Bu Rahayu atas sharingnya. Ada lagi? Silahkan yang lain bisa bagikan sharing dari Yesaya ini. Siapa? Gak ada nih. Yuk, ditunggu yang lain. Bisa ada Bu Eti, Marina, Sophie. Nggak ada ya. Kalau aku sih dapatnya nih di ayat Yesaya 29 ayat 20 ya.
Sebab orang yang gagah sombong akan berakhir dan orang pencemooh akan habis. Dan semua orang yang berniat jahat akan dilenyapkan. Yang tadi saya sambungkan dengan sharing Bu Joli yang ini yang ayat 6. Dari 29 ayat 6 itu ya. Yang alam semesta itu. Kalau kita kena bencana itu, seperti beberapa tahun yang lalu di Aceh itu kan ya, terjadi orang sehebat apapun, orang jabatan setinggi apapun, itu kalau udah kena musibah janganlah sombong gitu ya. Jadi kalau kita sombong dengan kekayaan kita atau dengan jabatan kita, itu dengan kejadian-kejadian bencana yang seperti diseringkan Ibu Joli gitu, cuaca yang tidak menentu, kita kan nggak tahu bahaya itu. Apa kita lagi duduk-duduk, apa kita lagi ngapain itu, kalau tiba-tiba ada bahaya datang, eh, kita nggak akan bisa menolak ya gitu ya. Walaupun punya jabatan setinggi apapun gitu, ini di sini kan ada, maaf maaf, ada sombong itu, ada sombong, terus apa nih, pencemooh gitu akan habis ya, akan lenyap gitu, jahat juga akan habis lenyap gitu. Itu sih yang saya bisa bagikan pada malam hari ini. Maka kita hidup di dunia itu tidak ada yang perlu disombongkan. Sekalipun kita sehebat apapun, kita nggak boleh sombong dan kita harus merendahkan diri selalu. Kita punya jabatan apapun uh, di dalam kehidupan kita, kita nggak boleh sombong. Kita harus rendah hati. Kita harus menunjukkan kalau kita itu punya sifat mengasihi ya, seperti Tuhan Yesus mengasihi anak-anaknya yang setia, yang taat kepada Tuhan gitu ya. Itu sih yang bisa saya sharingkan pagi ini, malam hari ini. Kalau memang ada lagi yang lain silahkan. Nggak ada. Oh, Saya. silakan Bu Christine. Ya, silakan. Iya. Kedengeran nggak? Suara saya kedengeran nggak ya? Kedengeran Bu, Suara saya kedengeran. kedengeran ya? Jelas Bu, jelas. Yang saya ini langsung ke buka ya. Yesaya 30 ya, ayat 1 ya. Celakalah anak-anak pemberontak, demikian firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Kalau yang saya dapat di sini, ini ada anak-anak yang ikut-ikut persekutuan dengan kita gitu ya, persekutuan dengan Kristen, tapi tidak dengan dorongan Roh Tuhan. Jadi mereka hadir, kalau yang saya bilang sih, jadi uh, seperti nampaknya Kristen, tapi kelakuannya nggak Kristen gitu. Tapi ini anak-anak pemberontak yang bikin rancangan-rancangan, yang masuk ikut persekutuan umat, tapi dia tidak dengan dorongan Roh Tuhan. Jadi tanpa ada roh, misalnya tidak ada Roh Kudus di dalam dirinya, tapi mereka ikut persekutuan, ikut bersama-sama, duduk-duduk bersama dengan kami gitu. Tapi ini rupanya yang saya nggak bilang sih ini, tapi nampaknya ada di antara kita. Jadi ada juga pemimpin rohani yang bilang, oh ini orang Kristen tapi kelakuannya kok nggak Kristen. Ya, jadi rupanya ya seperti ini. Firman Tuhan ini bunyinya seperti ini yang saya langsung sampaikan aja ya. Tapi ya saya nggak berharap itu bisa menjadi apa namanya, membuka celah sehingga banyak orang jadi tidak sungguh-sungguh Kristen. Maksud saya kalau boleh sih ya, yang ikut bersekutu ya sama-sama kita. Tetapi ternyata mungkin ini seperti ini, apa yang Tuhan beri pernyataan hari ini, bahwa mereka ada ikut persekutuan dengan kami tapi mereka tidak sungguh-sungguh Kristen gitu. Dan memang saya sih nggak bilang sih, tapi ya kayaknya sih anti Kristus lagi banyak nih. Maksudnya banyak yang menentang, tapi tidak sungguh-sungguh ikut kegiatan dengan dorongan Roh Tuhan. Ya Roh Kudus ya maksudnya ya. Ya itu aja sih sementara ya. Kalau ini saya udah datang terlambat nih. Tapi yang saya lihat dikasih tanda diberi tanda di Alkitab saya juga. Dan ini juga ada ayat yang ke berapa? 30 ayat 18.
Sebenarnya Tuhan sedang menunggu ya. Tuhan menanti-nantikan saatnya memberikan kasihnya kepada kamu. Tetapi eh, kita seperti nggak tahu bahwa Tuhan ingin menunjukkan kasihnya kepada kita. Makanya dia bangkit dan menyayangi kamu. Sebab Tuhan itu adalah adil dan berbahagia semua yang menanti-nantikan Tuhan. Sudah Bu Oke, Christine? Ya, Isi lagi Bu. ya sementara. Ya, itu aja yang kelihatan saya saat ini sih. Dari ayat 25 tadi ya. Iya, dari ayat 25 sampai 30. Ya. Tapi ini ada mujizat yang akan terjadi ya. Saya berharap sih bisa terjadi jadi kenyataan. Ya, saya 29 ayat 17 bahwa 18 ya. Pada waktu itu orang-orang tuli akan bisa mendengar perkataan sebuah kitab dan lepas dari kekelaman dan kegelapan mata orang yang buta akan melihat. Jadi akan ada mujizat ya itu ya yang saya suka dan ini mungkin saya berharap bisa jadi kenyataan zaman sekarang. Tuhan, mari bikin lagi seperti apa yang tertulis di Injil ini supaya orang yang tuli bisa dengar, orang yang cacat semua bisa panca inderanya bisa dibukakan. Jadi berharap sih apa yang ini juga yang A24 bagus. Orang yang sesat pikirannya akan mendapat pengertian, orang yang bersungguh-sungguh akan menerima pengajaran. Jadi Yesaya 29 ayat 24 sangat bagus bagi saya dan saya berharap ini bisa jadi kenyataan di zaman sekarang. Saya sangat berharap bahwa orang sesat akan mendapat pengertian, yang sesat pikirannya ya, yang bersungguh-sungguh akan terima pengajaran dari Tuhan. Jadi dia berhenti bersungguh-sungguh, dia mau terima apa yang Tuhan ajarkan. Terus yang ditandain lagi di sini, eh ini dari dalam debu ya, ditulis 2 kali, 3 kali. Ah, dua, eh, Yesaya 29 ayat 4. Maka engkau akan merendahkan diri dan bersuara dari dalam tanah, perkataanmu kedengaran samar-samar dari dalam debu, suaramu akan berbunyi seperti suara arwah dari dalam tanah, dan perkataanmu akan kedengaran seperti bisikan dari dalam debu. Jadi ini diulang-ulang, dalam tanah, dalam debu, dalam tanah, dalam debu. Biarlah ini bisa membuka pikiran kita saat ini bahwa ini apa namanya ada akan yang bersuara dari dalam debu. Kalau ya, saya nggak tahu ya maksud Tuhan mungkin di arwah-arwah atau di alam bawah sadar kita atau ya tahu Yesus memberitakan dalam roh. Jadi kalau ini akan bersuara dalam tanah atau debu ya Tuhan yang beracara. Injil juga pernah tulis bahwa apa namanya keledainya itu bisa bersuara manusia itu hanya untuk menyelamatkan seseorang dari apa bencana. Ya ini ada roh keadilan, ada roh kepahlawanan. Jadi perjanjian Yesaya ini menyatakan bukan hanya ada roh kudus, bukan hanya ada roh jahat. Di pasal 28 ayat berapa nih? Ayat 8 ya. Ayat 6 akan menjadi roh keadilan. Pada waktu itu Tuhan sementara menjadi mahkota kepermaian dan perhiasan kepala yang indah bagi sisa umatnya akan menjadi roh keadilan bagi orang yang duduk mengadili dan menjadi roh kepahlawan bagi orang memukul mundur peperangan arah pintu gerbang. Jadi ada bermacam-macam roh yang ada di dalam Injil. Kalau kita mau cari, buka Injil dari, misalnya kita baca dari awal sampai akhir, kita garis bawahi, ada banyak macam roh. Ini ada ketemu 2 macam roh keadilan dan roh kepahlawanan. Jadi kita hanya itu roh kudus, roh jahat. Roh ini. Ternyata adanya kalau mau dicari banyak ya, bisa ketemu banyak. Terus keadilan akan menjadi tali pengukur, kebenaran akan jadi tali sifat. Nah, sebenarnya saya ini bagus sekali dan perjanjian dengan maut akan ditiadakan. Itu 28 ayat 18 ya. Dan persetujuan yang dunia orang mati itu tidak akan berlaku. Apabila cemeti berdesik-desik dengan keras, kamu akan hancur di detik. Artinya,
apa namanya, menyapu bersih perlindungan bom. Tuhan sangat banyak. Ada dasar tubuh yang semuanya ada di sini ditulis dari ayat 26 ya. Eh, Iya, yang ada paling bagus 26. 26 ayat 9. Sorry. Ya, 9 ya. Eh, ini kedengarannya gini. Dengan segenap jiwa aku merindukan engkau pada waktu malam. Juga dengan sepenuh hati aku mencari engkau pada waktu pagi. Waktu malam dan waktu pagi. Sebab bila engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar tentang apa yang benar. Yang ini juga saya berharap penduduk dunia akan belajar eh, ajaran sehat Kristus Yesus. Ya, udah itu aja ya. Sementara puji Tuhan bahwa Yesaya sangat bagus dan bisa menjadi kenyataan akan sangat bagus lagi kalau apa yang saya tulis di sini terjadi lagi di kehidupan kami saat ini. Ya, itu aja sih. Terima kasih, puji Tuhan. Terima kasih Bu Christine, lengkap semuanya. Dari 26 ada, 27 ada, 29 ada, 30 ada. Keren, luar biasa ya. Firman Tuhan ini memang kalau kita pahami dan kita artikan tuh banyak gitu ya. Banyak sekali ya. Eh, Pelajaran-pelajaran khususnya buat saya yang belum mengerti dan belum begitu memahami akan firman Tuhan. Terima kasih Bu Christine untuk sharingnya, Ya. untuk berbagi remanya gitu. Ada lagi? Silahkan dilanjut kalau masih ada. Saya Betty, kumaha? menunggu saya Ya, menunggu Betty. pengajaran dari Pak Tim yang lebih konkretnya. Berat, Siapa nih? berat, berat semua ini berat. Berat semua. Tidak memahami kita soalnya firman Tuhannya repot kalau tidak memahami. Kalau salah tafsir nggak baik kan? Ya. Ya, Jadi nggak saya baik. Akhirnya menanti Pak Tim. Bu Joli, nanti Kayaknya disalah nanti, disalah arti nanti disalah artikan kalau kita memang tidak memahami. kayaknya Apalagi saya yang kita belum kan nggak paham. kita kan nggak tafsir ya, tapi kita berharap juga kejadiannya terjadi diulang bukan, lagi bukan seperti Ibu, cuman Bukan. saya eh, tidak bisa memberi apa-apa. Saya hanya menunggu Pak Tim yang memberikan pencerahan buat saya dan kita oh semua. Pak Tim ya. Kapan tuh Pak Ya, Tim? nanti Bu Joli yang atur. S1 biasanya. Ya, tunggu S1 setelah biasanya. tunggu setelah selesai baca. Oh iya saya habis ya. Oh iya saya habis. Hmm. Ya. Ada Bu lagi Eti Bu makin gendut. Kamarina? Silakan. Bu Eti makin Dapat gendut nggak itu dari cucu Kamarina? ya. Ayo Kalau dong, jangan senyum-senyum aja. Gimana sih kakak kita ini? saya ada ayat yang menyentuh saya selama ini, tapi dulu sekarang udah nggak ayat ini. Yesaya Silakan sebut. 26, Yesaya 26 ayat 12. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala Amin. sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukan bagi kami. Kalau ini, ayat ini kalau dulu eh, bertentangan dengan hati saya, karena Tuhan kan sudah memberikan damai sejahtera bagi kita semua, kan begitu ya. Tapi kalau dulu sebelum hidup baru, asal ada kata-kata manusia, kata-kata orang yang nggak sesuai dengan hatiku, dengan pikiranku, langsung aku nggak damai. Tapi selama ini ada juga ayat ini di Yohanes 14 ayat 27 juga ada gitu ya. Damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu kata Tuhan. Tapi sekarang udah aku pegang kata-kata damai sejahteramu ku tinggalkan padamu gitu. Soalnya ya kalau kita nggak memegang damai sejahtera Tuhan itu dalam diri kita, kita gampang emosi gitu, gampang marah. Jadi aku selama ini firman ini, ayat ini sudah, ya mudah-mudahan saya nggak bisa lepas lah. Damai sejahtera ku tinggalkan padamu kata Tuhan. Ya bagi saya pribadi, aku sangat memegang firman ini karena ya namanya kita masih hidup di orang banyak kan, pasti sering kata-kata orang kita nggak senang ya. Entah ada kira-kira menjolimi, bagaimana gitu. Jadi
Kalau Tuhan sudah memberikan damai sejahtera untuk kita, ngapain kita gampang marah, gampang kesel sama siapapun gitu. Jadi itu aja deh Betul, Cak betul. Nace. Pilih, Ah, pilih aja. Oke, terima Pilih, kasih. pilih shalom aja, Mantap, pilih luar hati biasa. shalom. Memang kita iya, harus, jadi ya jadi harus punya damai sukacita ya yang ah, dikasih, yang dikasih ayat Tuhan. ini udah saya, kalau bisa saya perbaharui tiap hari dalam diri saya. Damai sejahtera Amin, Tuhan. amin, amin, amin. Tiap pagi itu harus ada damai sejahtera yang kita Iya. Pilih hati lakukan Kalau dari shalom. damai pagi kan sampai kita malam bisa sampai ketemu menyalahkan pagi orang lagi. kan. Oke deh, terima Luar, kasih Jumpa luar Ceh. biasa. Makasih Kak Marina gitu buat sharing Ya. ini. Kak Joli, Bu Sofi bilang dapat remanya di pasal Yesaya 28 ayat 10 dia. Bisa menerangkan nggak Kak Joli? Sebab harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu. Bahasanya lucu ya. Nanti kita tanya Pak Tim aja. Saya juga Mas baru Sofi baca. itu, Ini maksudnya apa ya? Sebab harus ini, harus itu. nah itu dia. Mesti Harus ini, harus begini, itu. mesti Apa? bahasanya Tadi keren udah dibaca. banget. Tadi bukannya Meskipun dibaca bersama-sama. Dan orang berhasil kemudian. sebab itu Luar biasa. beginilah firman Tuhan Allah. Harus ini, harus itu. Ya itu tadi memang kalau Coba hidup Kak ini Joli jelaskan buat Kak Taufik biar Kak Taufik nggak penasaran. ya yang begini, yang begitu. Bacanya dari awal dong, bacanya dari awal, dari atas. Dari awal, dari atas. Ini Yerusalem. Ya, ayat 9 aku baca dari ayat Iya. ini ya, dari ayat 9. Dan orang berkata kepada siapakah dia Nah, mau, dia ini mau dia mengajarkan ini mau pengetahuannya mengajarkan pengetahuannya. Dan kepada dan siapakah kepada ia mau siapakah dia mau menjelaskan menjelaskan nubuat-nubuatnya nubuat-nubuatnya seolah-olah kepada anak yang Nah, ini baru dia. disapi. yang Nah, baru cerai susu. dan yang baru Jadi cerai kalau susu, orang sebab harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu, luar biasa. Apa Biasa. coba ini artinya? Coba Bu Eti terangkan. Iya, benar. Apa Tati Pak, menunggu Pak Tim? Harus begini itu. Kayaknya saya dapatnya begitu ya. Apa seolah-olah, jadi udah baca di atas ya. Kepada siapakah Ya. dia mau mengajarkan pengetahuannya dan kepada siapakah ia mau menjelaskan nubuat-nubuatnya? Seolah-olah kepada anak yang baru disapih gitu ya. Jadi dan yang baru cerai susu sebab harus ini, harus itu gitu ya. Terus apalagi tuh? Harus begini, harus begini, mesti Ah, ah. begini, mesti begitu. Harus begini, harus begitu. Apa ini Tuh. sama itu Itu kan ini ini kalau yang kalau harus saya ada. baca ya, ah, ah. Ayat ini menggambarkan, ntar saya baca coba. Ayat ini menggambarkan firman Tuhan yang disampaikan dengan cara yang sederhana dan bahkan tampaknya tidak bermakna bagi mereka yang tidak mampu memahami. Ayo. Ayat Nah, ini itu bisa dia. ayat ini bisa dipahami sebagai bahasa yang repetitif dan tidak menarik bagi mereka yang tidak terbiasa dengan bahasa yang rumit dan indah. Perintah demi perintah, baris demi baris, sedikit di sini, sedikit di sana. Sebentar. Maksudnya adalah Allah tidak ingin orang-orang menganggap firman-Nya sebagai sesuatu yang terlalu sulit untuk dipahami atau tidak relevan. Ia ingin memberikan firman-Nya dengan cara yang dapat dipahami oleh semua orang, termasuk mereka yang tidak terbiasa dengan konsep-konsep rohani yang rumit. Oh, oke, oke. Jadi maksud di balik cara penyampaiannya, jadi ada pesan. Jadi kan ini kan seolah-olah harus begini, harus begitu, ada aturan-aturan kan? Ini nih, kalau kata-kata harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu. Nah, maksud ini yang saya baca ya. Maksud di balik cara penyampaian ini adalah Allah tidak ingin orang-orang menganggap firman-Nya sebagai sesuatu yang terlalu sulit untuk dipahami atau tidak relevan.
Ia ingin memberikan firman-Nya dengan cara yang dapat dipahami oleh semua orang, termasuk mereka yang tidak terbiasa dengan konsep-konsep rohani yang sulit. Jadi tidak apa menyampaikan firman Tuhan tidak tidak usah dengan cara yang eh, jelimet gitu loh. Kalau saya baca loh ya, saya baca maksud daripada Yesaya 28 ayat 10 itu seperti apa. Ini kan terhadap pemimpin-pemimpin Yerusalem kan kalau kita baca judulnya kan. Terhadap Hmm. pemimpin-pemimpin Iya, Yerusalem. Rasul ya, Ah, terhadap ah. pemimpin Nah, terus Yerusalem. dia kan di 9 dikatakan kepada siapakah dia ini mau mengajarkan pengetahuannya. Kan gitu. Di ya kan. Nah, di sini mau dikasih tahu bahwa pemimpin-pemimpin itu janganlah ngajarin apa firman Tuhan itu dengan cara yang terlalu sulit dan tidak relevan. Harus begini, harus begitu, tambah ini, tambah itu, seperti itu. Jadi jangan jangan mengajari dengan cara yang tidak dapat dipahami oleh semua orang, termasuk juga terhadap mereka yang tidak terbiasa dengan konsep-konsep rohani yang rumit. Itu yang saya baca begitu. Tapi nggak apa-apa nanti kita, Berarti tidak hmm? boleh menambah-nambahkan ya. Berarti tidak Iya, boleh menambah-nambahkan. Ya, heeh. berarti tidak boleh. Maksudnya, Tuh. maksudnya Jadi disederhanakan aja. Iya, itu dia. Ya, Jadi aja gitu. Cara cara penyampaian, penyampaiannya. sederhana. iya, Ya. jadi penyampaiannya dengan cara yang sederhana gitu. Ya. Sebab kalau nggak sederhana, mereka bisa terjebak ataupun mereka terjerumus pada Iya, hal-hal yang tidak pada betul. tempatnya. Kalau ini pesan Tuhan nggak boleh tidak lurus ya. Gak Jadi boleh harus sembarangan. straightforward message ya. Iya, Over the betul. simple, oh, straightforward message. Jadi pesan Tuhan harus lurus dan tidak ditambah-tambah. Akhirnya jadinya jadi orang terperangkap gitu. Iya, Terjebak pada hal yang tidak pada tempatnya. ya. Nah, itu Bagusnya kan, gitu. itu kan pesannya terhadap pemimpin-pemimpin Yerusalem. Nah, kalau kita Iya, baca tuh, nah, jadi pesannya tuh itu. Jadi mau apa? Mengajarkan pengetahuannya itu loh. Jangan begini begitu seperti yang tadi udah kita bahas sama-sama. iya Nanti, Memang kita ditambah-tambah. harus sekolah Alkitab jadi biar memahami. iya. Tapi nggak apa-apa, kita akan tetap tanya Pak Tim ya. Ya, betul. Kita akan Heeh. tanya Pak Tim Ini pertanyaannya. dicatat Apakah aja, saya boleh dicatat. menambah ya? Nah, tuh Bu Rahayu. Boleh, Boleh. Oke, silakan. ini Berhayu ya sangat tentang boleh. susu ya. Ini membicarakan tentang bayi rohani ya, di mana firman Tuhan kan harus berjalan perintah Tuhan. Saat Tuhan berbicara jangan berbuat zina, 10 hukum Taurat itu, dan masa kita mau minum susu saja, harus makan roti, kita harus punya makanan yang keras, yaitu firman Tuhan, proses hidup. Kita harus makan nasi. Karena bayi itu kan setelah minum susu kan cara selama 6 bulan itu kan cara susu dari ibu ya disapi. Tidak, karena susu itu tuh lemah, tidak punya punya daya, tapi seberapa toh dibanding kita makan nasi. Nasi itu firman Tuhan ya. Jadi ini itu apa kayak 10 hukum Taurat itu jangan kita langgar dan intim dengan Tuhan. Itu yang saya dapat. Jadi kita harus meningkat rohani kita, jangan jadi bayi rohani terus, tetapi dewasa rohani. Itu yang saya dapat. Makasih. Nah, betul. Ya, kalau dewasa rohani harus dewasa dalam Oke. Yang lain. Banyak ibu-ibu yang baru ini. Bu Nace kok. Oh, karena ditutup. Apa Silakan yang mute? baru berbagi. 17. Itu ada Bu Pendeta loh itu Bu Martence, Bu Martance. Fiona itu tinggal di Sulawesi juga. Dia udah 2 kali kayaknya ya. Bener Ya, Baya. ini silakan bagi-bagi yang lain biar kita memahami, biar kita lebih mengerti akan firman dari kitab Yesaya ini. Ayo Karena Ibu memang Gembala, Bapak kitab ini. Yesaya ini memang berat ya. Iya. Kitab Nggak Yesaya ini memahami berat saya. loh, serius. Kalau baca makanya tuh kalau nggak konsen, apa ya bener-bener bener gitu. Karena dia bahasanya juga agak berat. Yesaya.
Sopi, jangan begini, jangan begitu ya. Iya, baik. Naik Tapi turun. kan Sudah Bu tuh. Rewel, iya. Ibu Martin anaknya rewel. ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, udah 8:30. Mm-mm. Ya, kita tutup aja ya. Ya, Karena besok juga ada yang kerja. Ya, kita. Kak Joli, siapa yang suruh pimpin doa, Kak Joli? pilih aja. Tuh ada Bu Eti tuh, udah senyum-senyum. Oh iya, Bu Eti. Ah, sip. Bu Eti, silahkan pimpin doa. Tuh, baru Baik, nongol kan Kak Sofi tuh. kela batuk kela. Ayolah, bantu Kak. Disuruh doa jadi batuk. Oke, mari kita berdoa. Segala puji dan hormat kami naikkan kepada Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih dan penuh kuasa, yang sudah memberkati kami malam hari ini lewat pembacaan firman-Mu di Yesaya, di kitab Yesaya Tuhan. Kami sebagai wanita-wanita-Mu ya Tuhan, tetap meminta hikmat-hikmat dari Tuhan ketika kami membaca firman-Mu. Dan singkapkan kebenaran firman-Mu lewat berbagai macam kesaksian dari setiap kami yang memberikan eh, masukan-masukan maupun rema-rema yang sudah kami dapat di dalam setiap pembacaan firman Tuhan ini. Terus dewasakan kami, terus bawa kami ke level yang lebih tinggi lagi Tuhan, sehingga setiap kami benar-benar menerima hikmat dan wahyu dari Tuhan dengan kekuatan ilahi. Terima kasih Bapa. Buat malam hari ini kami akan melanjutkan istirahat kami malam hari ini di dalam tidur kami, di dalam istirahat kami. Roh Kudus tetap menyertai, melindungi kami, menjaga kami sampai ketika eh, esok pagi Tuhan berikan kami waktu dan tempat juga diberikan kekuatan kesehatan yang prima yang dari Tuhan. Kami boleh menikmati hari hidup kami dengan penuh ucapan syukur di dalam damai sejahtera dan kasih dari Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Engkau ada bersama-sama kami kaum wanita-Mu ya Tuhan. Dimanapun kami berada, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan berikan kami kesehatan, kekuatan, dan khususnya kami menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak terang yang terus berlutut bersandar kepada Tuhan dan jauhkan kami dari kumpulan-kumpulan pencemooh. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.